PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Sejarah panjang PT Sritex dimulai pada tahun 1966, di mana sang pemilik yaitu Haji Muhammad Minto yang merupakan seorang pengusaha membangun sebuah usaha kecil di bidang tekstil dengan mendirikan toko kain di Pasar Klewer dengan nama Sri Rejeki. Tahun 1968, usaha tersebut mengalami perkembangan yang cukup besar, hingga pada akhirnya sang pemilik mendirikan pabrik pertama Sritex di kota Solo. Tak cukup sampai di situ, di tahun-tahun berikutnya Sritex terus mengalami perkembangan yang signifikan. Bayangkan saja, pada tahun 1994, PT Sritex didapuk menjadi salah satu produsen seragam militer terkemuka di dunia, yaitu NATO dan tentara Jerman. Selain itu, PT Sritex juga menjadi pemasok utama benang dengan kualitas tinggi untuk beberapa negara di berbagai belahan dunia. Sejumlah prestasi dan penghargaan bergengsi yang didapatkan juga menegaskan keberadaan pabrik tekstil raksasa ini. Pada ulang tahun PT Sritex yang ke-50 pada tahun 2018, Direktur Utama PT Sritex menyampaikan bahwa aset yang dimiliki oleh PT Sritex mencapai 2,3 miliar dolar atau setara dengan 33 triliun rupiah, dengan total karyawan mencapai 50.000. Kabar mengejutkan mengenai PT Sritex datang pada tahun 2024, di mana PT Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini diduga diakibatkan oleh utang yang gagal dibayarkan dan beberapa hal lain yang memperburuk keadaan PT Sritex. Krisis keuangan PT Sritex dimulai pada tahun 2021, ketika perusahaan gagal melunasi utang sindikasi sebesar 5,79 triliun rupiah. Saat itu, manajemen PT Sritex menyatakan akan mengajukan restrukturisasi utang untuk mengatasi permasalahan finansial yang dihadapi. Kabar ini kemudian memicu kekhawatiran di kalangan kreditur lain, yang akhirnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT Sritex. Pada bulan Mei tahun 2021, Pengadilan Niaga Semarang resmi menetapkan PT Sritex dalam status PKPU dengan total tagihan mencapai 12,9 triliun rupiah. Pada Januari 2022, kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Sritex yang kemudian disahkan dalam putusan homologasi. Namun, hingga 2 tahun setelahnya, PT Sritex masih belum mampu untuk memenuhi kesepakatan yang telah disetujui. Hingga pada akhirnya, PT Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Berbagai usaha dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan ini, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya, pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, PT Sritex tutup total. Imbas dari penutupan PT Sritex ini dirasakan langsung oleh puluhan ribu karyawan yang terpaksa di PHK. Selain itu, mata pencaharian masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas PT Sritex juga turut merasakan dampaknya. Simak terus kelanjutan berita peristiwa yang akan kami sajikan dalam playlist ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di episode selanjutnya.